Shalom Arise Generation, mari kita mempersiapkan hati kita mau memulai ibadah hari ini, mari kita bangkit diri dan mari kita menerima votum. Marilah kita memulai ibadah hari ini dan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Nats panggilan pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Shalom Rise Generation, gimana nih kabarnya? Jangan sampai kita kehilangan semangat ya untuk menjalani hari-hari ke depan. Karena kita punya Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia.
sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita bisa makin serupa dengan gambaran Tuhan. Supaya hati kita bisa seputih hati Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku, Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku ya Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sambil menenangkan hati, kita mau nyanyikan ref ini sekali lagi. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami hari ini sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena Tuhan masih bekerja dan berkarya serta menyertai kehidupan setiap kami, anak-anak remaja-Mu, dimanapun kami berada dalam kondisi dan keadaan apapun kami. Ambillah sungguh ya Tuhan hari ini di dalam momen kesempatan terbaik kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh melawat setiap jemaat-jemaat, remaja-remaja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkaryalah ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Arise Generation, senang sekali bisa menyapa setiap kalian kembali dan bisa melihat walaupun gak secara langsung ya, remaja-remaja yang masih setia beribadah via YouTube. Ya mungkin lokasi kalian belum berkesempatan untuk membuka ibadah secara onsite atau kalian masih dalam keterbatasan tertentu. Apapun itu tetap semangat dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, tema kita hari ini adalah The Compassionate Heart of Jesus atau hati Yesus yang penuh belas kasih. Yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan dari Matius 9 ayat ke-35 sampai 38. Mari kita membaca bersama-sama, kita membuka. Untuk kalian yang punya Alkitab di rumahnya tentu silahkan membuka bagian firman Tuhan ini. Dan juga mungkin ada di antara kita yang mau membuka Alkitab kita lewat gadget kita juga silahkan ya. Matius 9 ayat ke-35 sampai 38, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan pada hari ini. Berbicara mengenai belas kasihan, mari kita mempermudah pengertiannya. Yang pertama, compassion is love. Yang pasti akar dari belas kasih itu adalah kasih itu sendiri, love. But love is nothing without action. Oleh karena itu, ketika Alkitab berkata Allah itu adalah kasih, kita dapat melihat bahwa memang demikian. Allah take action, menyatakan, merealisasikan kasihnya untuk kita. Dari kedatangannya ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus, pengorbanannya, serta setiap hal yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, baik semasa ia di dunia, bahkan sampai kepada kehidupan kita saat ini. Semua itu love with action. Dan inilah akar dari compassion atau belas kasihan itu sendiri. Yang kedua teman-teman, compassion is action. Kalau kita googling atau membaca beberapa kamus bahasa Indonesia, kata belas kasih seringkali disangkut pautkan dengan kata empati ya atau empathy gitu ya. Nah, rasanya hal ini bukan sesuatu lagi yang asing di telinga setiap kita. Baik kata empati dan juga simpati yang selalu dibarengin gitu ya. Apa sih perbedaannya? Simpati itu adalah sebuah reaksi dan sifatnya itu spontan. Misalnya ketika kita jalan-jalan lalu melihat sesuatu yang memprihatinkan, mungkin itu let's say homeless atau jobless atau orang yang kesusahan, lantas kita sering bilang, aduh kasihan ya, itu simpati. Tapi empati itu sesuatu yang next level dari simpati. Empati itu melibatkan faktor kognitif dan afektif ya. Kalau ada yang masih kesulitan ngerti boleh googling lah soal ini ya. Dimana seseorang juga ikut berpikir dalam mencari penyelesaian masalah orang lain tersebut. Beda ya. Simpati itu reaction tapi empathy itu action. Nah, compassion itu empati teman-teman. Jadi di awal ini kita udah mengerti bahwa compassion itu meliputi dua hal, love and action, simpelnya begitu ya. Oke, sekarang kita udah mengerti tapi permasalahannya adalah
Saat ini cukup banyak orang yang mengartikan bahwa memikirkan pemecahan masalah orang lain itu sama dengan artinya kepo lu, over lu, lebay deh. Dan merasa normal dalam tanda kutip dengan hidup yang udahlah urusin hidup gua sendiri aja udah susah, ngapain urusin orang lain? Gak usah. Hati-hati ketika kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Pasti ada penyesalan demi penyesalan yang muncul di kemudian hari bagi setiap kita. Karena kita memang diciptakan dan dipanggil untuk bukan hanya sekedar sibuk dengan diri sendiri doang. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Oke lah, kalau kita bicara tentang memperhatikan orang lain, sebetulnya hal ini bisa ada benar dan ada nggak benernya juga. Yang benar itu kalau niat kita atau motivasi kita mikirin kehidupan orang lain itu dengan tulus. Itu betul. Yang benar itu kalau kita betul-betul punya hati yang tulus. Kalau misalkan kita punya hati yang nggak tulus, itu yang nggak betul. Atau gak tahu kenapa saya pengen melakukannya, sesuatu kebaikan untuk orang lain. Nah, ini sesuatu hati yang tulus dan yang betul adanya ketika kita mau memberikan care, perhatian kepada orang lain. Cici yakin setiap kalian pasti pernah dalam kondisi ya gak tahu kenapa gue pengen melakukan hal baik ini untuk seseorang atau siapapun itu. Baik bermanfaat secara langsung ataupun tidak secara langsung. Dan Cici juga yakin pasti kalian pernah berkata dalam hati or merasakan, oh kayak gini ya rasanya melakukan sesuatu kebaikan itu. Proud of myself gitu ya teman-teman. Hah, ada yang belum pernah? Cobain teman-teman. Lakukan sebuah aksi menyatakan kasih atau kebaikan atau ya belas kasihan itu sendiri. Sama siapapun aja itu orangnya. Dan rasakan apa sih yang muncul, sukacita muncul yang seperti apa sih di dalam hati dan hidup kita. Nah, mari kita kembali dikit kepada empati yang tadi di awal Cici jelasin. Arti dari memikirkan atau take action dari pemecahan masalah orang lain itu gak selalu artinya kita benar-benar harus melakukan sesuatu yang besar. Care atau love in action itu gak selalu bicara tentang hal yang besar teman-teman. Wah, lihat orang homeless itu, berarti kita harus beliin rumah buat mereka. Enggak gitu. Empati itu ukurannya bukan pada masalah orang lain. Orang lain ukuran masalahnya sebesar rumah misalkan, berarti empati kita harus sebesar rumah juga. Enggak gini konsepnya. Empati itu ukurannya pada kemampuan kita membantu permasalahan orang lain. Lihat orang lain dalam masalah, mau besar ataupun kecil, yang kita ukur itu dalam take action empati kita adalah seberapa besar kemampuan saya untuk menolong dia. Saya mampunya cuma kasih dia senyum, lakukan. Saya mampunya cuma bisa doakan, lakukan. Cuma bisa ajak ngobrol, lakukan, temenin dia. Cuma bisa memberi sekian misalkan begitu ya dalam jumlah nominal atau apapun itu, kalau kita mau memberi ya lakukan. Intinya adalah ukurannya pada hati dan diri kita. Terlebih karena kita sudah terima atas kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga. Di awal tadi kita sudah membahas compassion is love, compassion is action. Yang ketiga ini adalah compassion is pattern. Nah, compassion is pattern is a next level. Artinya apa? Sorry to say, Cici harus sampaikan, agama Kristen saja itu tidak menjadikan seorang manusia lebih baik. Yang menjadikan kita lebih baik adalah ketika Yesus Kristus itu ada dalam hati dan tindakan kita. Ini next levelnya. Arti spesifiknya apa? Hidup kita itu punya identitasnya, punya ciri khasnya, punya patternnya atau polanya. Coba ya, coba sebutkan 2 angka setelah 2, 4, 4, 5, 8, 6, 16, 7, titik-titik, dan titik-titik. Boleh di pause dulu teman-teman kalau kalian agak
Apa-apa tadi gitu ya angkanya ya. Coba sebutkan 2 angka setelah 2, 4, 4, 5, 8, 6, 16, 7, titik-titik, dan titik-titik. Kenapa jadi soal matematika ya? Gak apa-apa, yang tahu coba tuliskan di kolom chat di bawah ya. Soal tadi adalah berkenaan dengan soal matematika mengenai suku atau pola yang ada. Kalau nggak ada pattern atau pola, sesuatu yang continue, pasti, rutin, berulang, ya angka-angka itu cuma jadi angka biasa aja. Kalau nggak ada polanya, kita nggak bakal bisa menemukan angka berikutnya. Serangga saja, let's say kita bilang ladybug gitu ya teman-teman ya, punya pattern yang menunjukkan identitas dan keunikan setiap mereka. Gimana dengan kita? Gimana caranya Ci untuk menjadikan compassion itu menjadi pattern yang membuat kita unik? Lakukan secara kontinu, berkala, sering, rutin, berulang. Sehingga kita dapat mendapati diri kita itu sebagai seorang yang memang suka melakukan hal-hal yang baik dan berbelas kasihan. Misalkan, ajakin keluarga kita, mami papi kita mungkin ya untuk bagi-bagi nasi bungkus setiap kali momen Natal, misalkan teman-teman ya, atau mungkin momen-momen ya ucapan syukur seperti itu ya. Ya lakukan rutin setiap kali Natal. Atau saya mau share makanan yang saya pesan online sama mamang ojeknya ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ya lakukan berkala. Atau mungkin kita komit untuk bagi-bagi sama pegawai kita di rumah, lakukanlah. Atau compassion kita dalam hal lain, misalnya memberikan pertolongan, berdoa sama Tuhan, misalkan setiap kali weekend jalan-jalan, Tuhan kalau hari ini ketemu sama orang yang perlu pertolongan, saya bakal tolongin dia. Kalau kita berdoa demikian teman-teman, Tuhan pasti lakukan begitu banyak keajaiban di dalam hari-hari atau jalan-jalannya kita tersebut. Coba aja. Atau mungkin itu compassion kita dalam bentuk menjadi sahabat atau teman untuk setiap teman-teman kita yang kesulitan. Menjadi seorang teman bagi mereka yang susah dapat teman di sekolah. Jadi seorang teman yang gak ikut-ikutan bully temannya di kelas. Jadi seorang teman yang benar-benar berusaha selalu kasih positive vibes untuk teman-teman yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya sebetulnya. Pasti setiap kita tuh sebetulnya udah tahu apa aja sih contoh-contoh yang kita bisa lakukan untuk menyatakan compassion-nya setiap kita. Kalau ada yang bertanya, apa sih urgensinya saya melakukan semua tentang compassion ini? Cici coba jawab dengan singkat ya. Karena ternyata yang membutuhkan semua ini bukan orang lain yang kita tolong doang. Tapi melainkan diri kita sendiri juga membutuhkannya teman-teman. Kekuatan dan sukacita seseorang itu ternyata salah satunya datang dari memberikan kasih kepada orang lain justru. Rasa diri kita itu berguna dan berharga ternyata datangnya juga salah satunya ketika kita dapat melihat orang lain tersenyum berkat bantuan, pertolongan, dan kasih yang kita nyatakan untuk mereka. Dan alasan terbesar dari semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus mau kasih yang Dia berikan untuk setiap kita dapat diberikan dan dirasakan oleh lebih banyak orang lainnya lagi. Terutama yang dalam sekeliling kehidupan kita tentunya. Sehingga mereka dapat tahu bahwa memang ada Kristus di dalam diri setiap kita. Ayo Rise Generation, take love in action now. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu ini boleh memotivasi setiap kami untuk bangkit dari setiap ego kami, egoisnya kami, atau apapun itu ya Tuhan. Kami mungkin sudah terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, mengutamakan diri kami sendiri, kenyamanan kami sendiri. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah sungguh Engkau sendiri menjadi teladan yang hidup untuk setiap kami anak-anak remaja-Mu, supaya kami boleh hidup dengan berharga di mata-Mu, menjadi berkat, saluran berkat
untuk setiap orang-orang di sekitar kami, supaya kasih Kristus itu boleh terpancar melalui hidup kami dan boleh dirasakan oleh lebih banyak orang di sekeliling kami, sehingga mereka boleh mengenal identitas dan ciri khas kami adalah orang yang baik dan benar, seperti Engkau yang mulia ada di dalam diri dan hidup kami. Tuhan, tolong ya Bapa, supaya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami hari ini sudah dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini. Cici undang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita terima doa berkat. Marilah kita pulang, terimalah doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan daripada Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, serta kesanggupan melakukan firman Tuhan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.